Halo sahabat jelajahi fakta, pernah kepikiran nggak sih kalau ada tanaman yang harganya bisa lebih mahal dari emas, padahal bentuknya cuma kayak benang merah kecil dari bunga ungu mungil? Bayangin aja, 3 helai kecil dari bunga ini bisa dihargai lebih mahal dari 1 gram logam mulia. Dan yang bikin makin heboh, sekarang safron bisa dibudidayakan tanpa tanah, tanpa sinar matahari, bahkan di dalam kontainer pendingin. Emangnya bisa? Kok bisa? Tenang, semua bakal kita bongkar di video ini. Dan siap-siap kaget, karena ini bukan sekadar pertanian biasa. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Sebuah ladang di Iran tampak seperti permadani ungu saat matahari pagi menyapu embun terakhir. Disinilah bunga Crocus sativus, atau lebih dikenal sebagai safron, tumbuh mekar hanya selama 1 hingga 2 minggu dalam setahun. Dalam waktu singkat itulah, ribuan petani memetik bunga-bunga mungil ini dengan tangan kosong. Hati-hati agar tidak merusak putik berwarna merah darah yang menjadi incaran dunia. Harga 1 kilogramnya bisa mencapai puluhan juta rupiah, bahkan lebih mahal dari emas. Bunga Crocus sativus tidak seperti tanaman biasa. Ia tidak bisa tumbuh dari biji, melainkan dari umbi kecil bernama korm. Setiap korm hanya akan menghasilkan 1 bunga dengan 3 helai putik merah yang sangat halus. Butuh sekitar 150.000 bunga untuk menghasilkan 1 kilogram safron kering. Tidak heran jika safron disebut sebagai emas hidup. Selama berabad-abad, safron menjadi komoditas elit. Bangsa Persia kuno menggunakannya untuk pengobatan dan ritual keagamaan. Di Eropa abad pertengahan, hanya bangsawan yang mampu mencicipi aromanya. Bahkan, dalam catatan sejarah Tiongkok kuno, safron dijadikan hadiah eksklusif untuk kaisar. Ia bukan sekedar empah, tapi simbol status, keanggunan, dan kekuasaan. Namun ada satu tantangan besar. Tanaman ini sangat rewel. Ia hanya tumbuh di iklim tertentu, pada ketinggian dan kelembapan yang pas. Kecil kemungkinan safron bisa ditanam di tempat seperti Jepang, Kanada, atau bahkan Singapura. Dan jika iklim berubah sedikit saja, hasil panennya bisa gagal total. Ketergantungan terhadap musim menjadi batasan utama penyebaran budidaya safron di seluruh dunia. Beberapa dekade lalu, para ilmuwan menganggap mustahil membudidayakan safron secara besar-besaran di luar wilayah tradisional seperti Iran, India, atau Spanyol. Mereka percaya bahwa lingkungan alaminya tidak bisa ditiru. Namun, kenyataan mulai berubah. Teknologi bercocok tanam pun mengalami revolusi yang mengejutkan. Saat itulah muncul konsep yang disebut vertikultur. Gagasan bahwa tanaman bisa ditanam dalam rak-rak bertingkat di dalam ruangan tertutup, di bawah cahaya buatan, dan kelembapan yang dikendalikan. Vertikultur awalnya digunakan untuk sayuran cepat panen seperti selada dan basil. Tapi ada satu tim peneliti yang memberanikan diri mencoba yang jauh lebih sulit, safron. Di sebuah laboratorium kecil di Tokyo, Jepang, para peneliti dari sebuah startup agritech menyusun korm safron ke dalam nampan-nampan khusus tanpa media tanah. Mereka tidak menggunakan tanah sama sekali, melainkan sistem aeroponik yang menyemprotkan nutrisi langsung ke akar korm dalam bentuk kabut. Kelembapan, suhu, dan pencahayaan semuanya diatur komputer. Satu demi satu bunga ungu kecil itu mulai mekar, bukan di musim gugur seperti biasanya, tetapi di bulan Mei saat udara Tokyo seharusnya terlalu hangat untuk krokus. Ini adalah terobosan. Safron berhasil dibudidayakan di luar musim dan tanpa tanah. Lebih dari itu, ia tumbuh dalam ruangan yang jauh dari ladang tradisional. Para peneliti menyadari sesuatu yang luar biasa. Dengan sistem vertikal, mereka bisa mengontrol waktu panen, menggandakan hasil tiap meter persegi, dan tidak lagi bergantung pada musim. Bahkan jika cuaca di luar ekstrim, safron tetap bisa tumbuh di dalam ruangan. Ini membuka peluang bagi negara-negara non-tradisional untuk ikut menanam safron sendiri. Perusahaan di Amerika Serikat, Belanda, dan Uni Emirat Arab mulai berlomba-lomba meniru metode ini. Di Gurun Dubai, safron ditanam dalam peti kemas pendingin. Di Belanda, petani mengganti lampu neon dengan lampu LED berwarna ungu yang disetel untuk merangsang pertumbuhan bunga. Di Kanada, greenhouse dikombinasikan dengan sensor AI yang bisa memprediksi waktu panen paling tepat. Tiba-tiba dunia menyadari satu hal, bunga kecil yang dulunya hanya bisa tumbuh setahun sekali di tanah Persia, kini bisa tumbuh kapan saja, di mana saja. Ia tidak lagi jadi tanaman langka yang tergantung pada takdir alam, tetapi bisa direkayasa dan dikontrol. Sebuah revolusi senyap sedang berlangsung di balik rak-rak bercahaya biru lembut itu. Namun di balik keberhasilan itu, muncul pertanyaan-pertanyaan baru.
Bagaimana dengan kualitasnya? Apakah safron hasil vertikultur punya aroma dan warna sekuat safron tradisional? Dan siapa sebenarnya yang diam-diam menguasai teknologi ini? Siapa yang akan mengendalikan pasar safron global jika semua negara bisa menaramnya sendiri? Sampai di titik ini, kita baru menyentuh permukaan misteri di balik budidaya emas hidup ini. Dan faktanya, rahasia terbesar belum terungkap. Bukan sekedar cara tanam, tapi bagaimana sebuah bunga mungil bisa menjadi komoditas global yang diperebutkan secara diam-diam oleh negara-negara kaya. Di tengah kejayaan safron sebagai komoditas mewah, sebuah sisi gelap mulai muncul. Di Iran, negara penghasil safron terbesar dunia, peraturan ketat diberlakukan untuk menjaga kualitas dan kontrol ekspor. Namun justru dari sinilah muncul praktik penyelundupan safron yang mengejutkan dunia. Safron bukan lagi sekadar tanaman, melainkan emas merah yang diburu banyak orang. Beberapa kilo safron kualitas super bisa bernilai lebih dari satu mobil sedan baru. Di pasar gelap, safron Iran diselundupkan ke luar negeri dengan label negara lain agar bisa dijual lebih mahal. Modusnya, diselipkan dalam koper, diganti labelnya di Dubai, lalu diekspor ulang sebagai produk dari negara bebas embargo. Pemerintah Iran sebenarnya sudah mengembangkan sistem pelacakan safron dengan barcode digital. Tapi pasar internasional terlalu menggiurkan. Banyak oknum yang tergoda. Safron hasil curian dijual ke pasar Eropa, Amerika, dan bahkan ke Asia Tenggara dengan harga premium. Tak banyak yang tahu, safron yang mereka beli dengan label Spanyol atau India mungkin berasal dari ladang Iran secara ilegal. Masalah makin kompleks ketika mafia pertanian ikut bermain. Di beberapa wilayah Afghanistan dan Pakistan, safron dipakai sebagai alat barter narkoba. Kartel lokal menanam safron di ladang tersembunyi, lalu menukarnya dengan senjata atau bahan kimia untuk heroin. Fakta ini diungkap oleh investigasi organisasi non-profit internasional yang melacak rantai pasokan ilegal di kawasan Asia Selatan. Sementara itu di India, para petani Kashmir hidup dalam ketakutan. Mereka bukan hanya menghadapi perubahan iklim ekstrim yang membuat bunga safron makin sulit tumbuh, tapi juga tekanan dari sindikat lokal yang menguasai jalur distribusi. Beberapa petani mengaku hasil panennya dirampas dan dijual oleh tengkulak dengan harga sangat rendah. Yang lebih mengejutkan, permintaan global justru meningkat. Negara-negara baru seperti Tiongkok, Arab Saudi, dan Korea Selatan mulai menjadikan safron sebagai bahan baku kosmetik dan farmasi. Bukan lagi untuk makanan mewah, tapi bahan aktif dalam krim anti-aging, serum, dan minuman energi. Industri ini mendongkrak nilai safron lebih tinggi dari sebelumnya. Saat permintaan melesat dan pasokan makin rumit, muncullah celah untuk teknologi vertikal. Negara-negara kaya mulai berpikir ulang, mengapa terus bergantung pada safron hasil ladang beresiko jika mereka bisa memproduksinya sendiri dalam ruangan steril kapanpun mereka mau? Inilah momen ketika safron memasuki babak baru. Tapi tidak semua senang dengan kemajuan itu. Di balik layar terjadi perebutan hak paten, klaim varietas, dan bahkan sabotase terhadap laboratorium. Beberapa startup safron vertikal mengalami serangan cyber yang mematikan sistem otomatisasi mereka. Di salah satu kasus di Jerman, suhu sistem tanam safron dinaikkan hingga gagal panen, diduga karena ulah pesaing dari luar negeri. Kini safron bukan lagi sekadar komoditas pertanian, tapi objek geopolitik dan teknologi. Negara-negara adidaya melihat peluang untuk memonopoli budidaya safron melalui sistem canggih dan mengontrol pasokannya untuk kepentingan industri farmasi dan militer. Ya, militer. Karena senyawa aktif dalam safron dipercaya dapat digunakan sebagai stimulan alami dan penguat sistem saraf dalam situasi ekstrim. Sementara itu, petani tradisional di Iran dan India mulai ditinggalkan. Mereka tidak bisa bersaing dengan produksi safron dalam ruangan yang steril, efisien, dan tidak tergantung musim. Pasar global mulai bergeser ke safron hasil laboratorium. Rasa dan aromanya nyaris identik, dan beberapa konsumen bahkan tidak bisa membedakannya. Namun disinilah muncul ironi besar. Di saat dunia mulai meninggalkan ladang, safron tetap mempertahankan auranya sebagai tanaman suci, mistis, dan penuh simbolisme. Di balik cahayanya yang keemasan, tersembunyi kisah tentang kekuasaan, teknologi, dan manusia yang terus mencoba mengendalikan alam. Tapi, apakah alam akan terus menurut? Di sebuah pertemuan diplomatik tertutup di Teheran,
Para tamu kehormatan dari berbagai negara disambut bukan dengan anggur atau teh, melainkan dengan secangkir susu saffron hangat. Minuman emas ini disajikan dalam cangkir keramik Persia bermotif klasik, menandai dimulainya babak baru dalam diplomasi rasa. Saffron tidak hanya dijual, tapi diberikan sebagai simbol hubungan baik. Dalam beberapa perjanjian ekspor, Iran diketahui menyelipkan saffron kualitas terbaik sebagai bingkisan untuk kepala negara dan duta besar. Bahkan dalam kunjungan tingkat tinggi, saffron kerap diselipkan bersama dokumen perjanjian sebagai tanda penghormatan dan kepercayaan. Di sisi lain, India menggunakan saffron Kashmir sebagai produk unggulan dalam pameran budaya dan ekonomi global. Dalam acara India Expo di Dubai dan Frankfurt, saffron ditampilkan seperti perhiasan, dikemas dalam wadah kaca dengan pencahayaan khusus, seolah-olah bukan rempah tapi artefak suci. Negara ini mendaftarkan saffron sebagai warisan geografis yang tidak boleh diklaim oleh negara lain. Uni Emirat Arab tidak tinggal diam. Mereka membangun pusat riset saffron di tengah gurun, mengundang ilmuwan dari Jepang, Belanda, dan AS untuk menciptakan varietas saffron super. Proyek ini diam-diam didukung dana triliunan rupiah. Tujuannya bukan sekedar produksi, tapi supremasi teknologi pertanian masa depan. Tiongkok pun masuk ke arena. Mereka menanam saffron di Provinsi Henan dengan sistem greenhouse berlapis kaca dan robot pemetik otomatis. Tidak hanya untuk ekspor, tetapi juga untuk kepentingan dalam negeri. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, saffron dipercaya dapat membersihkan darah, menenangkan hati, dan meningkatkan energi Qi. Kombinasi antara tradisi dan teknologi menjadi senjata diplomasi lunak yang sangat ampuh. Namun dari semua strategi itu, yang paling mencolok adalah langkah Korea Selatan. Mereka meluncurkan lini kosmetik mewah berbasis saffron dengan promosi yang melibatkan bintang K-pop dan drama Korea. Setiap botol serum diberi label Gold of the Gods, disertai sertifikasi laboratorium dan teknologi blockchain untuk menjamin keaslian. Produk ini tidak hanya laris di Asia, tapi juga menembus Eropa dan Amerika. Ketika saffron masuk ke dunia kecantikan dan gaya hidup, negara-negara mulai menggunakannya sebagai identitas budaya baru. Tidak lagi sekedar rempah, saffron berubah menjadi simbol kekuatan lunak, merek nasional, dan bahkan alat pengaruh sosial. Disinilah terlihat jelas bahwa siapa yang mengendalikan saffron punya kekuatan untuk mempengaruhi opini publik secara halus. Bahkan lembaga internasional seperti UNESCO mulai terlibat. Mereka mengajukan saffron sebagai bagian dari warisan budaya tak benda dan menciptakan klasifikasi rasa serta aroma standar dunia. Langkah ini tampak seperti pelestarian budaya, namun di baliknya ada tarik-menarik antar negara untuk mendapatkan pengakuan atas asal-usul saffron yang paling otentik. Sementara itu, media sosial menjadi medan pertempuran baru. Influencer dan chef dunia berlomba membuat konten saffron challenge, dari memasak nasi kuning dengan harga jutaan hingga membandingkan aroma saffron Iran, Spanyol, dan Jepang. Tapi tanpa disadari, video-video ini menjadi bagian dari propaganda rasa yang mempengaruhi konsumen secara global. Yang paling menarik, beberapa negara kini menggunakan saffron sebagai alat negosiasi dagang. Dalam kasus embargo ekonomi, saffron diberikan sebagai hadiah lunak untuk membuka pintu-pintu kerjasama. Sebuah dokumen bocor dari Kementerian Luar Negeri Prancis mengungkap bahwa saffron digunakan dalam diplomasi rahasia dengan Timur Tengah sebagai simbol perdamaian yang tidak memihak. Saffron telah bertransformasi dari tanaman musiman menjadi senjata geopolitik rasa dan warna. Aroma halusnya ternyata lebih kuat dari ancaman senjata, dan kemampuannya membangun pengaruh tidak bisa diremehkan. Negara-negara besar sedang bertarung diam-diam, bukan di ladang perang, tapi di rak-rak toko mewah dan dalam botol serum emas. Sebuah laboratorium rahasia di Swiss dijaga ketat oleh sistem keamanan biometrik. Di dalamnya, bukan senjata atau obat baru yang diteliti, melainkan saffron sintetis. Bukan dari bunga krokus, tapi dari sel kultur yang tumbuh dalam tabung steril berisi medium cair. Para ilmuwan menggunakan teknik bioteknologi yang sama seperti saat menciptakan daging laboratorium. Mereka mengidentifikasi gen penghasil krocin dan safranal, dua senyawa utama yang memberi warna dan aroma saffron. Gen ini disisipkan ke mikroorganisme hasil rekayasa, lalu dibiarkan di bioreaktor raksasa. Hasilnya mengejutkan.
Dalam waktu 48 jam, sistem ini mampu menghasilkan senyawa krocin murni yang identik dengan safron alami. Warnanya pekat, aromanya kuat, dan tidak bergantung pada musim atau lahan pertanian. Biaya produksinya pun hanya 1/10 dari safron ladang. Tapi keberhasilan itu tidak diumumkan ke publik. Beberapa perusahaan besar memilih merahasiakan temuan ini karena khawatir akan menimbulkan gejolak pasar. Mereka tahu bahwa jika safron sintetis masuk ke pasar, harga safron alami akan anjlok, petani akan rugi, dan negara-negara produsen akan kehilangan salah satu ekspor utama mereka. Beberapa perusahaan farmasi di Eropa dan Amerika sudah mulai menggunakan safron sintetis dalam skala kecil untuk produksi suplemen dan obat antidepresi. Tapi labelnya dibuat samar, Natural Identical Saffron Component. Dengan strategi ini, mereka menghindari keharusan mengungkap bahwa produk tersebut bukan berasal dari bunga asli. Yang lebih mengejutkan lagi, safron sintetis juga mulai dipakai dalam industri makanan premium. Beberapa restoran bintang 5 di New York dan Tokyo telah menyajikan hidangan dengan safron buatan tanpa memberitahu pelanggan. Menurut chef yang diwawancarai oleh jurnalis investigatif, rasa dan warna hampir mustahil dibedakan. Tapi, di balik kesuksesan itu, ada kekhawatiran yang merayap diam-diam. Apakah safron sintetis benar-benar aman untuk dikonsumsi jangka panjang? Apa dampaknya terhadap kesehatan jika dikonsumsi terus-menerus? Beberapa pakar gizi mempertanyakan stabilitas senyawa buatan itu, sementara otoritas pengawas makanan masih belum memiliki standar pasti. Selain itu, safron sintetis membuka kemungkinan pemalsuan yang jauh lebih canggih. Di pasar gelap, safron tiruan kini bisa dijual dalam bentuk serbuk murni dengan warna dan aroma yang sulit dibedakan dari asli. Di India, Iran, dan Maroko, pasar tradisional mulai dipenuhi produk palsu yang dijual sebagai safron asli, lengkap dengan sertifikat palsu. Sementara itu, beberapa negara sudah mulai membentuk koalisi untuk menghadang safron sintetis. Iran, Spanyol, dan India menggagas aliansi emas merah yang bertujuan melindungi safron alami dan melawan penyebaran versi buatan. Mereka ingin mendesak Organisasi Perdagangan Dunia untuk membuat regulasi tegas bahwa safron hanya boleh diberi label jika berasal dari Crocus sativus. Namun, tantangan terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Banyak perusahaan di negara-negara tersebut justru mulai mengembangkan safron buatan mereka sendiri secara sembunyi-sembunyi. Ada konflik kepentingan yang tajam antara bisnis, tradisi, dan masa depan. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan identitas nasional safron. Di sisi lain, mereka tergoda oleh efisiensi dan profit dari teknologi baru. Kini, dunia berada di ambang perubahan besar. Jika safron bisa dikloning, diproduksi massal tanpa bunga dan disebarkan tanpa ladang, maka siapakah yang menjadi pemilik sah aroma paling mewah ini? Apakah itu petani di lereng Kashmir, ilmuwan di Zurich, atau investor di Silicon Valley? Di sebuah pusat riset neurologi di Prancis, seorang pasien Alzheimer sedang menjalani terapi tidak biasa. Ia tidak diberikan obat atau disuntik serum, melainkan diminta menghirup aroma safron murni dari tabung khusus. Para peneliti menyebutnya terapi memori berbasis aroma. Senyawa safranal dalam safron terbukti memiliki efek langsung terhadap bagian otak yang mengatur ingatan dan suasana hati. Studi dalam jurnal Neuroscience tahun 2022 menyatakan bahwa paparan safron secara berkala mampu memperlambat degradasi kognitif pada pasien usia lanjut. Ini bukan pengobatan, tapi sebuah jendela menuju masa depan pengendalian memori dengan bau. Sementara itu di Jepang, perusahaan parfum teknologi tinggi mulai mengembangkan aroma interface berbasis safron. Perangkat ini dirancang untuk menyemprotkan aroma sesuai kondisi emosional pengguna yang dipantau lewat detak jantung dan ekspresi wajah. Safron dipilih karena dianggap mampu menenangkan dan meningkatkan fokus dalam waktu bersamaan. Lebih jauh lagi, ilmuwan di Israel mengungkap bahwa safron memiliki sifat antibakteri kuat terhadap strain bakteri langka yang resisten terhadap antibiotik. Penelitian ini membuat militer dan badan intelijen tertarik karena melihat kemungkinan safron digunakan sebagai senyawa pelindung dalam zona biologis ekstrim. Ada juga eksperimen rahasia yang dilakukan di sebuah fasilitas isolasi di Kanada. Beberapa subjek uji coba dipaparkan terhadap kombinasi senyawa safron dalam bentuk aerosol. Tujuannya bukan untuk pengobatan, melainkan untuk mengukur efeknya terhadap persepsi waktu dan ketajaman sensorik. Hasilnya mengejutkan. Dalam beberapa kasus, responden menunjukkan peningkatan kecepatan reaksi dan ketenangan ekstrim yang tidak biasa. Tak hanya manusia, dunia fauna pun ikut tersentuh.
Dalam eksperimen kontroversial di Rusia, safron diuji pada hewan pengerat untuk melihat dampaknya terhadap sistem saraf pusat. Efek sedatifnya begitu kuat hingga dianggap bisa digunakan dalam teknologi kendali perilaku hewan, terutama untuk keperluan militer dan pengendalian ekosistem liar. Namun eksperimen paling misterius justru terjadi di sektor pertahanan sipil. Menurut bocoran dari whistleblower di Swedia, sebuah prototipe senjata non-mematikan dikembangkan dengan basis safron. Senjata ini dirancang bukan untuk melukai, melainkan untuk menenangkan kerusuhan massa melalui penyemprotan aroma yang menstimulasi sistem limbik otak. Penggunaan safron kini melampaui semua batas yang pernah dibayangkan. Dari aroma masakan mewah, ia menjelma menjadi alat terapi, bahan farmasi, hingga potensi alat kendali psikologis. Semua berlangsung dalam senyap, jauh dari perhatian publik, dibalut oleh reputasinya sebagai rempah suci dan eksotis. Sementara itu, di balik panggung internasional, negara-negara besar mulai membentuk aliansi rahasia untuk mengontrol seluruh ekosistem safron, dari genetikanya, proses tanam, distribusi, hingga paten aroma. Dunia perlahan menuju era di mana safron bukan lagi milik petani, tetapi milik algoritma dan lembaga intelijen. Dan inilah ironi paling pahit, tanaman yang hanya mekar beberapa hari dalam setahun itu, kini jadi simbol kekuasaan tanpa suara. Di tangan manusia modern, safron telah menjelma dari bunga suci menjadi senjata tanpa bentuk. Ia tidak membunuh, tidak melukai, tapi menguasai. Dari ladang ungu yang hening, hingga laboratorium tersembunyi di balik pintu baja, safron bukan lagi sekedar rempah, ia adalah simbol baru kekuasaan. Terima kasih sudah menonton Jelajahi Fakta. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe, agar kamu nggak ketinggalan fakta mengejutkan lainnya.